Presiden Donald Trump menyambut baik pengumuman yang disampaikan Iran untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz selama 10 hari. Namun, Trump menyebut blokade terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlanjut sampai kesepakatan damai ditandatangani oleh kedua negara. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. Di sisi lain, Iran pada Jumat waktu setempat mengecam blokade Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Kecaman itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, kepada televisi pemerintah Iran melalui sambungan telepon. Ismail menyebut Iran akan mempersiapkan langkah balasan dan tidak akan berkompromi dengan tindakan Amerika Serikat untuk menjamin hak rakyat Iran. این چیزی که به عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند ادامه پیدا بکنه مطمئناً متقابلا جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که لازم هست رو انجام خواهد داد. در این تعبیر نکنید. جمهوری اسلامی ایران هم نگاهبان تنگه هرمز هست، هم هر جا که لازم بشه در اجرای تدابیری که تضمین کننده منافع و حقوق ملت ایران هست هیچ مماشاتی به خرج نخواهد داد. Sementara itu, sejumlah kapal kargo terbatas dan lalu lintas maritim kembali beroperasi di Selat Hormuz pada Sabtu setelah Iran mencabut blokade Selat Hormuz. Lalu lintas di selat tersebut masih belum kembali normal. Banyak operator masih berhati-hati. Pemantauan keamanan di sepanjang Selat Hormuz juga terus dilakukan. Data pelacakan menunjukkan pergerakan kapal yang masih sangat minim saat ini. Saudara, Iran kembali menutup Selat Hormuz dan menuduh Amerika Serikat melanggar kesepakatan. Keputusan dibuat Iran setelah Trump menyatakan tidak akan mengakhiri blokade di Selat Hormuz. Iran memperingatkan selama blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran diberlakukan, maka Selat Hormuz akan diblokir. Sikap ini diumumkan melalui media pemerintah Iran. کلمبیا اعلام کرد در پی بدعهدی مکرر آمریکا وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل یعنی کنترل شدید برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas jelang putaran kedua negosiasi. Pernyataan yang saling bertolak belakang masih terus bermunculan, dari ancaman militer hingga bantahan terkait isu nuklir. Nah, situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kedua negara benar-benar menuju titik temu atau justru makin menjauh dari kesepakatan? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pakar Timur Tengah Nasir Tamara dan pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Bapak-bapak sekalian, selamat malam dengan Tifal di sini. Selamat malam Pak Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Mas Kishino, awalnya Selat Hormuz ini dibuka oleh Menlu Iran, lalu kemudian IRGC menutup Selat Hormuz ini akibat ancaman dari Trump yang tidak akan lepas dari blokade Selat Hormuz. Ini ada apa lagi ini? Sejauh mana Anda membaca itu? Oke, saya membaca penutupan Hormuz lagi oleh Iran ini sebagai aksi balasan dalam kerangka strategi negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi ibaratnya ini sama-sama beradu tatap, kemudian mereka akan gambling siapa yang akan berkedip duluan. Iran merasa bahwa mereka bisa mengontrol Hormuz sehingga bisa menghambat ekonomi dunia, tapi di sisi lain Amerika juga membalas itu dengan bilang bahwa blokade kita juga menghambat Iran untuk mengakses perdagangan internasional.
Dan ya saya pikir ini bagian dari strategi mereka untuk melihat siapa yang akan berkedip duluan. Gitu, Mas. Oke, dan ini semata-mata bagian dari taktik atau sebetulnya ya tekanan politik baru? Karena begini, kalau melihat kondisinya saja seperti ini sekarang, bagaimana kita bisa menaruh ekspektasi untuk perundingan tahap 2 yang selalu kita dengar, oh ini dikit lagi akan ada perundingan jilid 2. Awalnya kita dengar dalam beberapa waktu ke belakang dua belah pihak tampaknya seperti melonggar sedikit, melunak sedikit. Tapi sekarang dengan tensi semacam ini semacam ujian biasa atau arahnya akan beda lagi nih nanti? Ini masih bagian dari strategi untuk menekan lawan, gitu ya, Mas ya. Menekan lawan bahwa silahkan Anda segera menyetujui poin yang kami tawarkan, gitu kan, atau poin yang kami minta. Dan tawaran dari AS ini adalah, permintaan dari AS itu adalah terkait masalah nuklirnya yang saya baca, gitu kan. Dan di sisi lain, Iran juga merasa bahwa nuklirnya dia adalah sesuatu yang non-negotiable. Jadi ya ini mungkin nanti akan kuat-kuatan siapa yang akan dalam tanda kutip menyerah duluan. Tapi paling tidak itu yang nampak di publik ya, Mas ya, karena siapa yang tahu di belakang layar ada perundingan lain yang itu tidak dibuka di publik. Karena beberapa sumber seperti Al Jazeera dan AP, Associated Press itu menyatakan ada sumber-sumber anonim yang menyatakan ada backroom dealings, cuma ya itu susah dibuktikan karena sumbernya anonim. Oke, Pak Natsir, kalau melihat runutannya, awalnya Selat Hormuz dibuka oleh pemerintah Iran, oleh Menteri Luar Negeri Iran. Lalu sekarang yang menutup Selat Hormuz kembali adalah dari militernya Iran. Ada kesan di publik awam, ini kok kayaknya nggak seiring sejalan nih sikapnya antara pemerintah dengan pihak militernya. Sejauh mana Anda menganalisis ini? Sebetulnya pemerintah itu Kementerian Pertahanan ya, tentara dan Kemlu di sana itu mereka berkoordinasi ya. Intinya adalah begini sikap Iran. Mereka itu melihat kenyataan lapangan. Bagaimana posisi militer Amerika Serikat di Hormuz. Jadi mereka lebih mendengar itu realitas. Bukan hanya ucapan dari para politikus seperti Presiden Trump yang seorang politikus yang terpilih jadi presiden kan. Jadi kita dalam memahami Iran harus tahu bahwa mereka itu sudah lama sekali mempunyai pengalaman berperang ya. Mereka itu sudah berperang selama 2.700 tahun. Lama sekali kan. Dan berapa jumlah peperangannya? 1.140 peperangan dengan pihak asing. Dan lawan-lawan mereka pada zaman itu kan hebat-hebat. Seperti Yunani yang kuat, Mongol gitu kan. Yang merupakan superpower pada zamannya. Jadi mereka sangat menguasai dua hal. Menguasai ilmu perang. Dan kedua juga menguasai ilmu diplomasi. Jadi mereka punya cara berdiplomasi sehingga Kementerian Luar Negerinya itu mempunyai sebuah power yang sama tajamnya kekuatannya dengan power militer lah gitu. Efektivitas hasilnya maksudku, bukan caranya. Yang kata-kata perundingan-perundingan, data, fakta, yang satu lagi dengan menyusun kekuatan militer dengan strategi dan senjata-senjata yang mereka miliki saat ini. Dan kekuatan militer Iran juga sangat kuat pada saat ini. Kalau kemudian kondisinya sekarang, sorry saya potong Pak, kalau kondisinya sekarang udah saling sekat-menyekat lagi nih di Selat Hormuz ini akan jadi nilai, bagaimana membahasakannya, Selat Hormuz ini akan jadi ganjalan baru nggak untuk kemudian nego berikutnya, nego jilid 2 ini tadi? Kalau buat Iran, Hormuz itu harga mati. Mereka akan minta menjadi penguasa dari Hormuz. Dan itu mereka kuasai sejak negara Parsi itu ada ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah memakai laut Selat Hormuz itu, jadi mereka tahu setiap jengkal dari pantai dan laut kedalamannya, relungnya semua itu. Mereka tidak memerlukan bantuan-bantuan teknologi untuk mengetahui di mana letak yang berbahaya, di mana harus berlayar. Sebaliknya Amerika Serikat tanpa bantuan teknologi, kalau tidak ada satelit misalnya, itu akan kesulitan menyasar sasaran-sasaran di Iran gitu. Oke. Jadi
Iran dalam hal ini di atas angin dalam penguasaan Hormuz. Dan Amerika Serikat kan tidak mau ada korban jiwa kan. Dan bisa jadi itu sudah dipersiapkan oleh Iran sehingga ada maksimum korban nyawa, korban tentara Iran, tentara Amerika Serikat. Sehingga akan panik di Amerika Serikat. Begitu kan? Tentara Amerika Serikat tuh gampang panik kalau ada yang mati karena mereka ingin smart war, yaitu perang melalui teknologi jarak jauh. Karena itu mereka membuat Tomahawk dan berbagai senjata, membuat sistem pertahanan elektronik seperti TOT dan lain-lain gitu. Jadi ada dua beda. Oke, Mas Kisino, apakah sikap Amerika Serikat untuk tidak lepas dari upaya blokade Selat Hormuz ini ada kaitannya dengan penerapan tarif untuk melintas ke Selat Hormuz itu yang pernah disampaikan oleh Iran? Kalau kaitan langsung dengan keinginan Iran memberikan tarif di Hormuz, saya sendiri belum tahu ya. Saya melihat blokade ini bukan spesifik karena masalah itu, tapi juga bagian dari strateginya AS gitu ya. Lebih ke sana dibandingkan soal masalah Hormuz itu sendiri. Dan saya juga mikir bahwa ini juga ada kaitannya dengan Lebanon. Ketika awal kemarin gencatan senjata, itu kan Iran meminta bahwa Israel juga menghentikan agresinya di Lebanon. Kalau tidak, kemudian Hormuz akan masih ditutup, gitu kan. Tapi AS dan Israel sempat berkata bahwa apa yang terjadi di Lebanon itu terlepas dari yang terjadi di Iran. Jadi misalkan ada gencatan senjata di Iran, di Lebanon bisa tetap jalan, Israel bisa tetap menyerang dan menduduki Lebanon. Nah, cuma kemarin setelah ada penghentian gencatan di Lebanon, namanya Iran mengapresiasi itu, gitu ya. Sehingga kemarin, hari ini kita sempat merasakan Hormuz dibuka. Ya. Nah, cuma Amerika balik lagi, masih melakukan blokade itu dengan asumsi bahwa ini bagian dari tekanan kepada Iran, terutama untuk masalah nuklir terkait apa. Jadi Amerika butuh justifikasi ke publiknya bahwa perang di Iran ini sukses. Sukses untuk apa? Mencapai tujuan perangnya yang kemarin sudah berapa kali diungkapkan gitu ya, bahwa salah satunya adalah penggantian rezim, tapi sekarang gagal karena belum juga berganti. Nuklir Iran ini yang kemudian masih diminta-minta, masih dituntut oleh Amerika Serikat supaya itu dinetralisir. Oke. Nah, itu aja dari saya sebenarnya. Oke, ditambah lagi pernyataan yang terkesan bertolak belakang ini, Pak Nasir, adalah ancaman dari Amerika Serikat kalau kemudian kesepakatan tidak sepenuhnya diamini oleh Iran, maka AS akan ngebom Iran lagi. Ini ancaman yang ini ancaman yang serius atau ya ini bagian dari strategi lagi? Tapi jawabnya nanti kita jeda sebentar ya, Pak ya. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Pak Nasir, ini tak cuman masalah Selat Hormuz yang selalu tarik ulur, tapi juga ada pernyataan yang bertolak belakang. Ini AS mengancam akan ngebom Iran kalau kemudian perundingan jilid 2 nanti nggak sampai pada kata sepakat. Buat Anda ini ancaman yang serius atau ya ini gertakan biasa saja sebetulnya? Ini ancaman yang serius, tapi Iran sudah siap mati. Karena orang Iran itu tidak takut mati. Kalau kita melihat perang 8 tahun antara Iran dan Irak, itu sudah terbukti orang-orang Iran itu sangat berani gitu. Kebetulan saya ditugaskan waktu itu meliput perang Iran-Irak, jadi saya bisa melihat itu ya. Lalu begini, kalaupun itu dihancurkan, manusia itu akan selalu bisa membangun kembali. Mereka nggak khawatir. Apa yang dibangun oleh manusia, buat orang Iran bisa dibangun kembali. Karena mereka awalnya menciptakan yang tiada menjadi ada. Sistem kenegaraan misalnya, kan mereka ciptakan. Dulu nggak ada negara kan. Kampung-kampung, segala macam yang kecil-kecil gitu kan. Tiba-tiba mereka membuat negara gitu. Jadi soal itu nggak jadi persoalan lah ya. Bagi mereka, keadilan itu yang penting. Dan ini ya dilihat bahwa mereka itu, bagi mereka yang penting juga bahwa Amerika berjanji tidak akan menyerang lagi. Dan itu harus jaminan dari Amerika Serikat. Jadi mereka tidak percaya bahwa Amerika itu tidak akan menyerang saat ini. Jadi dalam perjanjian itu
tidak akan perang lagi, dan kemudian ganti rugi. Karena uang Iran yang ada di Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu banyak sekali. Dengan uang yang dikembalikan, mereka akan bisa membangun kembali negara mereka. Itu saja sebetulnya. Mereka tidak maksimal. Soal Libanon sudah selesai lah gitu. Soal Gaza sudah selesai. Tapi mereka tidak mau kalau Libanon itu dihancurkan. Karena buat mereka, Libanon itu di bawah perlindungan mereka. Jadi kalau kita lihat begini Mas ya, ini ada beberapa fakta yang kita lihat. Bahwa sekarang sekutunya Iran itu biasanya, Amerika Serikat itu kan NATO. Tapi sekarang NATO tidak mau ikut campur. Jadi ini berarti Amerika itu tinggal sendiri. Lalu kemudian tekanan pasar yang menghendaki supaya perang berhenti. Karena kalau tidak, harga minyak ini naik terus. Begitu ada kabar sedikit akan damai, kan udah turun ke $80 per baril, gitu kan. Kemudian begini, ini juga tergantung pada kondisi kejiwaannya Donald Trump yang sangat tidak stabil. Kalau dia tiba-tiba aja mengatakan, oh saya nggak mau perang, ya udah stop. Tapi kalau dia lagi gilanya datang lagi, serang katanya. Dengan resiko prajurit-prajuritnya mungkin nggak mau. Tapi kalau kita lihat satu Mas, begini, ini juga lagi banyak dibicarakan Amerika berniat untuk menguasai Selat Malaka. Selat Malaka ini lebih penting dari Hormuz, karena Hormuz 20% aja dari minyak. Selat Malaka ada 30% dari berbagai lalu lintas pengangkutan minyak dan barang-barang yang datang dari Tiongkok, datang dari India. Ini akan sangat berbahaya buat Cina yang sangat tergantung dengan Selat Malaka. Kalau kita lihat bahwa di Amerika Serikat musuh utama itu mereka Cina, maka sebetulnya target mereka akan ketemu Cina kan dalam tempo singkat. Mereka membuat tekanan ke arah situ. Jadi kita lihat bacaannya bahwa ini dalam rangka juga mengingatkan Cina, janganlah bantu Iran, kira-kira begitu. Ini yang terbaru, saya juga harus minta analisis Anda, karena yang terbaru kami dapat informasinya, ada 2 kapal yang terkena tembakan di Selat Hormuz, yang saat ini Selat Hormuz itu kembali ditutup Iran, yang menembak adalah Iran, Pak. Kalau melihat eskalasinya sudah sampai ada 2 kapal terkena tembakan seperti ini, eskalasinya akan sejauh mana kemudian menurut Anda? Sederhananya aja, Pak. Eskalasinya akan perang sampai habis-habisan. Perangnya bisa bertahun-tahun kalau nggak bisa stop. Jadi kita bukan lagi menghitung bulan atau 1 tahun. Ini bisa perang, Iran sudah membuktikan kuat perang 8 tahun. Apa Amerika bisa perang 10 tahun? Apa Israel kuat segitu? Sehingga sulit akan mencapai kata sepakat untuk jilid kedua nanti menurut Anda? Iya, jilid kedua sulit mencapai kesepakatan kalau Amerika masih kekeh, masih mau supaya permintaan mereka 100% dipenuhi atau 70-90%. Iran nggak bakal mau itu. Dan ada satu faktor lagi, Mas. Ini sekarang Tiongkok, RRC, dan Rusia sudah mulai bergerak karena mereka akan dirugikan ini oleh Amerika Serikat dan mereka akan merapat kepada Iran. Dan nanti Iran, Tiongkok, Rusia itu akan berkawanan menurut saya dan akan melawan Amerika Serikat yang sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh Trump. Mas Kisino, apa skenario terburuk yang mungkin Anda baca sejauh ini kalau perundingan jilid kedua ini kembali tidak menemukan titik temu seperti jilid pertama waktu itu? Terkait jilid 2 dan skenario terburuknya, saya mungkin dapat info bahwa Wakil Menlu dari Iran sempat menyatakan bahwa tidak ada jadwal kapan akan bertemu untuk jilid kedua, apalagi dengan kondisi blokade dari AS masih tetap berjalan gitu ya. Jadi rasanya jilid kedua ini masih, kalau kondisinya masih sama ya kita masih nggak tahu kapan. Jadi kita akan bergerak ke skenario yang cukup buruk gitu ya. Dan skenario yang cukup buruk itu apa? Kemudian berarti kita perlu memitigasi dampak lanjutannya, terutama adalah soal energi. Dan ketika energi bermasalah, sekian banyak komoditas lainnya pasti juga akan bermasalah. Cara memitigasi sudah ada, kelihatan gitu ya. Arab Saudi melakukan transfer minyak menggunakan East-West Crude Oil Pipeline, Abu Dhabi juga, Uni Emirat Arab juga melakukan itu dengan Abu Dhabi pipeline-nya, tapi sementara itu masih belum cukup. Dan negara-negara lain juga nampaknya perlu memperhatikan ini, perlu mempersiapkan rencana mitigasi jangka panjang.
Karena kalau dilihat, katakanlah besok masih akan tetap ada jilid 2. Misalkan besok saja kita berimajinasi besok ada. Nah, permintaan dari Iran ini yang kemudian sekarang maunya mereka itu full package, tidak mau cuma satu-satu, tapi harus komprehensif, nggak cuma buat Iran, tapi juga buat Houthi di Yaman, juga buat Hezbollah di Lebanon. Dan nggak cuma soal Hormuz, nggak cuma soal nuklir Iran, tapi juga masalah pencairan aset mereka yang dibekukan karena sanksi dari AS selama ini, terus kemudian ganti rugi perang, yang mana itu juga oleh Presiden Trump juga, at least di publik sudah dibilang bahwa tidak akan ada uang atau pengembalian dana kepada Iran dalam proses perundingan ini. Gitu sih, Mas. Jadi skenario terburuk, ya perang akan berlanjut. Sampai kapan, kita belum tahu. Gitu ya. Dan Israel akan jadi ganjalan, masih akan jadi ganjalan di sini menurut Anda, Mas? Menurut saya Israel itu selalu jadi ganjalan terkait foreign policy-nya Amerika Serikat karena banyak analis, termasuk saya juga memikir bahwa Israel itu fenomenanya seperti ekor yang menggerakkan badan anjing, di mana seharusnya biasanya anjing yang menggerakkan ekornya, tapi di sini ekornya yang menggerakkan. Maksudnya apa? Israel itu punya kemampuan untuk melobi, mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Dan beberapa kali yang terjadi kemudian yang ingin ditolak oleh kelompok-kelompok sayap kanan di Amerika Serikat adalah lobby-lobby ini. Allegedly, tuduhannya ada lobby-lobby dari Yahudi supaya Amerika tidak memikirkan kepentingannya dirinya sendiri, kepentingan negaranya sendiri, tapi juga mementingkan bagaimana Israel bisa tetap bertahan. Dan Prime Minister Benjamin Netanyahu juga sudah bilang kemarin, akhir minggu ini berarti, dia bilang bahwa masalah di Lebanon itu belum selesai. Dia mengakui bahwa tujuan perang di Lebanon yaitu untuk menetralisir Hezbollah, roket dan drone di Lebanon Selatan, itu belum selesai. Di sisi lain, dia juga bilang bahwa keinginan untuk melucuti Hezbollah dan senjata-senjatanya itu juga belum berhasil. Dia juga menyatakan ada skeptisme bahwa proses perjanjian ini akan sukses, terutama untuk melucuti Hezbollah. Dan saya pikir juga karena survivalnya Benjamin Netanyahu di dalam politik Israel itu selalu ditopang oleh perang, entah itu di Gaza, entah itu di Iran, entah itu kemudian sekarang di Lebanon. Jadi ya dia kemungkinan akan memberikan memberikan dorongan untuk pengambil keputusan di AS untuk tetap menjalankan perang. Karena ya besok Oktober ini pemilu akan terjadi di Israel, dan menurut polling terbaru di hari kemarin, Netanyahu belum cukup kuat posisinya untuk kemudian bisa membentuk pemerintahannya dia sendiri. Baik, Mas Kisino, Pak Nasir, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat